Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya di sini atas nama Muhammad Afif Alfani dengan digit NIM tiga digit NIM terakhir yaitu 139. Saya Muhammad Sipol Anwari dengan digit NIM terakhir 144. Saya Mailana Aditya Yuwananto dengan 3 digit NIM terakhir 148. Saya Rizal Pratama Rokmadani dengan NIM 3 digit terakhir 150. Saya Tiswada Rosid 3 digit NIM terakhir 138. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah project on-learn yang sudah kami buat. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai halaman login sebagai admin dan dashboardnya seperti ini. Pada website on-learn ini, admin wajib untuk login terlebih dahulu menggunakan username atau email dan password agar tetap bisa mengakses sistem administrator. Sistem login sudah dilengkapi validasi keamanan sehingga hanya admin yang memiliki akun yang dapat masuk ke dashboard. Dan setelah login berhasil, seperti ini tampilan dari website on-learn-nya. Di sini terdapat fitur yaitu dashboard, kelola user, kelola materi, kelola kuis, kelola diskusi, laporan bug, dan untuk logout. Untuk di menu kelola user, admin dapat mengelola seluruh akun pengguna yang terdaftar pada website online. Fitur yang tersedia di dalamnya yaitu dapat melihat daftar user, cari user secara real time, nambah user, mengedit user, dan menghapus user. Pada halaman tambah user, admin dapat memasukkan username, email, dan password. Sistem juga dilengkapi dengan validasi seperti validasi email, pengecekan akun yang sudah digunakan, serta validasi password. Selain itu, tampilan dibuat lebih modern, serta fitur pencarian otomatis tanpa perlu menekan tombol cari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini adalah kelola materi. Di sini admin dapat itu menambahkan, mengedit, ataupun menghapus materi sesuka dia lah. Dan bisa mengupload file pendukung seperti video atau PPT atau apa bisa ditambahkan. Dan di sini admin bisa sesuka dia mau pakai font apa, mau di bold italic atau apa itu sesuka admin senyamannya. Dan di sini itu dibuat secara umum lah, secara mudah agar dapat dipahami. Dan selanjutnya itu adalah kelola kuis yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada menu kelola kuis, admin dapat membuat kuis berdasarkan materi pembelajaran tertentu. Seperti kuis terdiri dari beberapa soal pilihan ganda yang memiliki pertanyaan, pilihan jawaban A sampai D, dan jawaban benar. Kemudian admin dapat menambah soal, mengedit soal, menghapus soal, serta menambah jumlah soal secara dinamis. Selain itu, terdapat fitur untuk menghapus soal tertentu apabila admin salah menambahkan soal. Nomor soal juga akan otomatis menyesuaikan setelah soal dihapus. Halaman kuis dibuat lebih interaktif dengan adanya tombol tambah soal, tombol hapus soal, dan animasi tampilan modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, untuk selanjutnya ada menu kelola diskusi yang dimana admin dapat memoderasi seluruh komentar pengguna pada form diskusi. Admin dapat melihat komentar, mencari komentar, dan menghapus komentar yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan selanjutnya ada laporan bug. Laporan bug sendiri digunakan untuk mengatur laporan error dari laporan pengguna website, yaitu user. Pada menu ini, admin dapat melihat laporan bug, mengubah status laporan, dan menghapus laporan yang telah selesai diproses. Status laporan terdiri dari pending dan selesai. Dan menu logout untuk keluar dari sistem. Dan untuk fitur-fitur admin sudah selesai untuk sekarang. Untuk bagian user akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah bagian untuk user, dan user ini sudah kita bisa user di sini akan ditambahkan oleh bisa melakukan registrasi seperti contoh salah satu user. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Pada bagian user pengguna ini, pengguna dapat langsung mengakses website tanpa login seperti ini. Untuk melihat materi pembelajaran, dan saat membuka website, user akan melihat beberapa halaman home yang berisi informasi website, fitur unggulan, pilihan jenjang pendidikan seperti ini, dan daftar materi pembelajaran saat kita pilih SD ini. Ada jenjangnya dan ada materinya. User dapat memilih jenjang yaitu antara SD, SMP, SMA atau SMK. Kemudian setelah memilih jenjang, memilih kelas apa dan materi apa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai halaman materi pembelajaran. Oke, selanjutnya pada materi pembelajaran, user dapat membaca materi pembelajaran yang telah disediakan admin. Materi dapat berupa teks pembelajaran. Materi disusun berdasarkan jenjang kelas dan mata pelajaran, sehingga pengguna lebih mudah mencari materi yang dibutuhkan. Selain membaca materi, user juga dapat langsung melanjutkan ke kuis untuk menguji pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai fitur kuis pada user. Baik, dalam fitur kuis ini yang sudah dibuat oleh admin tadi, siswa atau user dapat mengerjakan kuis yang berisi soal pertanyaan dan pilihan ganda dan jawabannya. Nah, dalam kuis ini bisa langsung dikerjakan setelah kalian mengakses atau membaca materi tadi dan langsung bisa mengerjakan. Ya, untuk tek ombak lah. Nah, tampilan kuis ini dibuat seformal mungkin dan interaktif agar lebih nyaman digunakan saat belajar online. Nah, habis mengerjakan kuis itu ada fitur diskusi online, diskusi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk forum diskusi itu yang digunakan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai materi pembelajaran. Pada fitur pengguna dapat menulis komentar, memberikan pertanyaan, dan berdiskusi dengan pengguna lain. Namun sebelum menggunakan fitur diskusi, user wajib login terlebih dahulu agar sistem dapat mengetahui identitas pengguna yang memberikan komentar. Dengan adanya forum diskusi, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan komunikatif. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai fitur laporan bug dan penutup. Oke, fitur selanjutnya ialah lapor bug. Dan lapor bug di sini
memerlukan untuk login terlebih dahulu sebelum lapor bug karena identitas diperlukan untuk melaporkan bug ini. Baik, kurang lebih seperti itu website yang sudah kami buat dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.